Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar saya. Kak, apakah boleh saldo kas itu di posisi kredit? Atau ada juga pertanyaan yang saldo utang saya ada di posisi debit, bolehkah? Nah, yang ditanyakan ini saldo ya. Kalau saldo itu saya jawab tidak bisa. Kenapa? Nah, mari kita bahas bersama. Tapi sebelumnya saya mau memberikan informasi dulu ya, walaupun informasi ini sudah saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, dan saya juga akan memberikan tips. Tips saya ini juga sebenarnya sudah banyak dikupas di media sosial lainnya, bahwa harta jika bertambah di posisi debit, berkurang di posisi kredit, saldonya di debit. Utang, modal, dan pendapatan jika bertambah ada di posisi kredit, berkurang di posisi debit, saldonya di posisi kredit. Sedangkan beban itu perlakuannya sama dengan harta, yaitu ketika bertambah di posisi debit, berkurang di kredit, saldonya di debit. Nah, ada jalan pintas, tips agar kalian dapat mengingatnya. Nah, ini saya taruh pojok di sini ya. Ini misalnya kalian angkat 5 jari kalian. Nah, seperti ini. Di sini kita beri angka 1, kemudian ibu jari kita beri angka 2, jari tengah angka 3, jari manis angka 4, jari kelingking angka 5. Nah, ini adalah nomor-nomor akun. Ini adalah nomor akunnya harta, nomor 1, kemudian nomor 2 adalah utang, nomor 3 adalah modal, nomor 4 adalah pendapatan, dan nomor 5 adalah beban. Nah, tips ini sebenarnya udah dibahas ya oleh para konten kreator lainnya. Nah, bagaimana nih caranya untuk mengingat harta itu kalau bertambah di debit, utang kalau bertambah di kredit? Cara yang paling singkat untuk mengingatnya adalah ini nih. Harta, ini ya, sama beban, ini bertambah di posisi debit. Kita tutup nih 3 tangan ini. Nomor 2, 3, 4 kita tutup. Nah, seperti ini. Harta dan beban ini perlakuannya sama jika bertambah ada di posisi debit. Sedangkan tiga jari yang tertutup ini jika bertambah ada di posisi kredit. Apa nih 3 jari yang tertutup tadi? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yaitu akun utang, modal, dan pendapatan. Posisi bertambah dan posisi saldo itu sama ya, berarti harta dan beban saldonya ada di posisi debit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan saldonya ada di posisi kredit. Nah, semoga tips ini bermanfaat. Oke, kita kembali ke pembahasan kita yang tadi. Bolehkah saldo kas di posisi kredit? Nah, jawaban saya ya jelas ya, nggak boleh. Ada dua kemungkinan saldo normal akun-akun kalian ada di posisi yang tidak normal. Kemungkinan pertama itu adalah mungkin kalian salah dalam melakukan penjurnalan. Entah itu salah akun atau salah angkanya atau salah nominalnya. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu memang salah soalnya. Soalnya memang salah atau transaksinya memang salah. Nah, kalau kemungkinan kedua ini silahkan kembalikan ditanyakan kepada orang yang membuat soal, kepada guru atau dosen kalian. Apakah benar soalnya seperti ini? Apakah harus diteruskan dan sebagainya. Itu ya. Ini akan saya berikan contoh transaksi yang kemungkinan akan membantu kalian dalam menganalisis keabnormalan saldo kas kalian. Nah, ini ada 4 soal ya yang saya berikan, semoga membantu. Kita mulai dari soal yang pertama. Menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 7 juta dan peralatan senilai 5 juta. Maka bentuk jurnal umumnya seperti ini. Nah, debitnya adalah kas 7 juta, peralatan 5 juta, dan kreditnya adalah modal sebesar 12 juta. Oke, nomor 1 nggak ada masalah. Kita lanjut ke nomor 2.
membeli perlengkapan senilai 500.000 secara kredit. Secara kredit ya. Nah, hati-hati nih. Kalau kalian menulisnya seperti ini, maka ini adalah salah. Nah, ini nanti akan mempengaruhi jumlah kas yang bisa jadi menyebabkan saldo kas itu nggak normal. Perlengkapannya di debit, kasnya kredit. Padahal diminta apa nih? Yang diminta membeli perlengkapan secara kredit, berarti membeli perlengkapan tidak membayar. Kalau tidak membayar itu apa? Tidak membayar, maka kreditnya adalah utang. Nah, seperti ini yang benar. Kreditnya adalah utang usaha. Nah, hati-hati ya dalam memilih akun saat melakukan jurnal umum. Soal yang ketiga. Membeli peralatan senilai 15 juta baru dibayar 5 juta. Nah, kalian menulis di jurnal umumnya seperti ini. Benar atau salah nih? Jelas salah ya, kalian salah menulis angka. Nah, ini ada kesalahan dalam menulis angka. Kenapa? Karena membeli peralatan senilai 15 juta baru dibayar 5 juta. Nah, ini kenapa kasnya keluar 10 juta? Nah, salah angka seperti ini walaupun akunnya udah benar, peralatan di posisi debit, kas dan utang usaha di posisi kredit, tetapi salah memasukkan angka. Kas yang keluar hanya 5 juta karena baru dibayar 5 juta. Sisanya yang 10 juta itu adalah utang usaha. Nah, jadi jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kasnya 5 juta, utang usahanya 10 juta. Jadi kesalahan-kesalahan itu nantinya bisa mempengaruhi jumlah akhir dari saldo kas. Sehingga dia bisa saja nanti posisinya di abnormal. Atau kas bisa saja saldo akhirnya di posisi kredit. Oke, soal keempat, membeli kendaraan senilai 10 juta. Nah, ini sekilas soal ini nggak ada masalah ya. Membeli kendaraan senilai 10 juta. Kalau tidak ada keterangan membeli tunai ataupun kredit, maka dianggap membeli secara tunai. Penulisan dalam jurnal umumnya kan seperti ini ya jadinya. Kendaraan di posisi debit, sebesar 10 juta, kasnya di posisi kredit sebesar 10 juta. Oke, selesai. Secara umum nggak ada masalah nih soal. Tapi ini ternyata soal 4 itu salah soal. Dari mana kita bisa tahu kalau soal 4 itu salah? Coba deh kita cek, benar-benar kita cek ya. Kas, perusahaan ini kan hanya mempunyai kas 7 juta. Kamu cek kasnya 7 juta, di awal, kemudian kasnya udah dikurangi 5 juta untuk membeli peralatan. Berarti kasnya kan sisa 2 juta, ya kan? Nah, kenapa kok tiba-tiba perusahaan membeli kendaraan senilai 10 juta secara tunai? Nah, ini yang di luar nalar. Padahal uang kasnya hanya sisa 2 juta. Kenapa dia bisa membeli kendaraan secara tunai? Ya jelas nggak bisa. Ketika mau membeli kendaraan seharga 10 juta, maka logikanya perusahaan harus mengeluarkan akun yang namanya utang. Nah, jadi di sini harus membeli kendaraan secara kredit. Nah, seperti ini. Jadi, nomor 4 ini salah soal. Kalau kalian menemui soal seperti ini yang di luar logika, ini kasnya 7 juta sudah keluar 5 juta, kenapa bisa membeli kendaraan 10 juta? Dikembalikan lagi kepada yang memiliki soal, yang membuat soal. Seharusnya secara kredit ya. Jadi membeli kendaraan senilai 10 juta secara kredit. Karena kan nggak mungkin kan dapat uang dari mana membayar 10 juta itu? Kan nggak ada, uang kasnya tinggal sisa 2 juta. Berarti kan harus memunculkan akun baru yaitu utang. Nah, berarti jika secara kredit maka jurnalnya adalah kendaraan posisi debit 10 juta, utang usaha di posisi kredit 10 juta. Nah, ini bisa diterima akal ya. Kasnya semula masuk 7 juta, kemudian sudah keluar lagi 5 juta, dan ini tidak dikeluarkan lagi, berarti kasnya ini udah nih saldo normal kas udah 2 juta di posisi debit. Nah,
Seperti itu ya, mungkin pembahasan saya ini juga berlaku untuk akun-akun yang lain. Jadi, saldo akun yang secara normal harus kita patuhi ya, agar seperti layaknya ketika kita membuat penjurnalan pada perusahaan secara nyata. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.